Halo anak-anak hebat, kembali lagi dengan belajar bersama Bu Syifa. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6 tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Adapun kalian bisa meminta tolong kepada orang tua untuk mendampingi kalian belajar. Jangan lupa ucapkan terima kasih dan kata maaf ketika kalian melakukan kesalahan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Syifa akan menampilkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, setelah membaca tujuan pembelajaran, anak-anak sudah tahu kan hari ini kita akan belajar apa saja? Oke, yang pertama, coba perhatikan gambar di samping. Pada gambar ini terlihat apa ya? Kegiatan apa yang terlihat pada gambar ini? Tepat sekali, pada gambar ini terlihat anak sedang menyeberang ya, dan di situ juga terdapat lampu lalu lintas. Kira-kira apa ya manfaat dari adanya lampu lalu lintas? Oke, manfaat dari adanya lampu lalu lintas adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan akibat perbedaan arus jalan. Nah, tadi kita sudah mengetahui nih manfaat dari lampu lalu lintas. Kira-kira anak-anak tahu tidak ya, siapa penemu lampu lalu lintas atau siapa ya yang pertama kali membuat lampu lalu lintas? Oke, kalau yang ini anak-anak tahu tidak ya nama tokoh atau siapa tokoh yang ada pada gambar di samping ini? Dan kira-kira apa ya benda yang ditemukan olehnya? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kira-kira siapa sih tokoh pada gambar ini? Coba kita simak bersama ya teks berikut ini. Oke, setelah kita menyimak bersama isi dari teks berikut ini, ternyata tokoh pada gambar di samping ini adalah penemu dari lampu lalu lintas. Ia adalah Gareth Augustus Morgan. Dia seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Jadi dia memutuskan untuk membuat lampu lalu lintas. Nah, tadi kalau anak-anak perhatikan di dalam teks rambu lalu lintas itu terdapat kosakata yang tidak baku dan kalimat yang tidak efektif. Anak-anak masih ingat tidak ya kalimat efektif dan kosakata baku itu seperti apa? Oke, coba kita ulas kembali ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Kalimat efektif juga harus sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif memiliki ciri, yaitu kalimatnya harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu terdapat subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Nah, kalau tadi kalimat efektif kita sudah ulas kembali, sekarang kosakata baku. Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Contoh dari kata baku itu ada apotek, antre, besok, desain, ekspor, kualitas, kwitansi, dan fotokopi. Nah, sekarang coba kita temukan bersama-sama kosakata yang tidak baku dan kalimat tidak efektif dari paragraf
pertama dalam teks rambu lalu lintas yang sudah kita baca tadi. Kita perhatikan ya, coba kita perhatikan bersama dan kita cari kira-kira mana ya kosakata yang tidak baku. Oke, Bu Syifa menemukan nih, di sini ada ngelihat. Itu termasuk dari kosakata tidak baku ya. Sekarang coba kita temukan kalimat yang tidak efektif. Ada di mana ya? Oh iya, tepat sekali ada di sini nih. Ini kalimat tidak efektif. Nah, coba kita lihat pembetulannya. Kata tidak bakunya tadi ngelihat. Kata bakunya adalah melihat. Dan kalimat tidak efektifnya itu kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Menjadi kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Karena kita dan semua itu memiliki arti yang sama. Oke, lanjut ke paragraf yang kedua nih. Coba kita simak dan coba kita cari ya bersama kira-kira kata yang tidak baku itu yang mana ya? Oke, Bu Syifa menemukan nih. Di sini ada kata tidak baku dan kira-kira kalimat yang tidak efektif itu yang mana ya? Oke, ini masih masuk dari kalimat yang tidak efektif. Nah, perbaikannya yang pertama itu tadi kata tidak bakunya adalah nemuin. Kata bakunya berarti menemukan. Kalimat tidak efektifnya itu tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Menjadi tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Itu adalah kalimat yang seharusnya. Oke, tadi paragraf 1 sudah, paragraf 2 juga sudah. Kita lanjut ke paragraf 3. Di sini kira-kira kalimat yang tidak efektif dan kata yang tidak baku itu ada di mana ya? Oke, Bu Syifa menemukan kata tidak bakunya itu ada di sistem. Dan kalimat efektifnya bisa jadi di sini ya. Oke, coba kita lihat perbaikannya. Benar sekali, kata tidak bakunya adalah sistem, yang kata bakunya yang seharusnya itu adalah sistem. Kalimat tidak efektifnya adalah Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas. Kalimat efektif atau kalimat yang seharusnya adalah Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas. Oke, selanjutnya coba kita perhatikan kira-kira di sini kata yang tidak baku dan kalimat yang tidak efektifnya itu ada di mana? Oke, Bu Syifa menemukan nih, itu di kata enggak dan kalimat ini berarti kalimat tidak efektif ya. Oke, coba kita lihat perbaikannya. Kata tidak bakunya adalah enggak dan kata bakunya adalah tidak. Perbaikannya berarti ya, kalimat tidak efektifnya adalah ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Menjadi kalimat efektifnya adalah ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Bagaimana? Dapat dipahami ya materi tentang kalimat efektif dan kata baku dari sebuah teks bacaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban sebagai warga negara di jalan raya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Adapun kita memiliki hak dan kewajiban baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kita juga memiliki kewajiban di lingkungan sekitar. Kewajiban ini harus dijalankan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh kewajiban di lingkungan sekitar adalah ketika kita berada di jalan raya. Nah, adapun contoh perilaku yang melakukan kewajiban di jalan raya itu diantaranya yang pertama, memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK, memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara, mengikuti rambu lalu lintas, berkendara pada jalur yang telah ditentukan, dan berkendara dengan kecepatan yang standar. Adapun contoh perilaku tidak melaksanakan kewajiban diantaranya tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah, berkendara dengan kecepatan sangat tinggi, berkendara melawan arah, berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman, dan belum memiliki surat-surat yang lengkap.
ketika kita tidak menjalankan kewajiban kita di jalan raya, akan ada akibat yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Di antaranya yang pertama, dapat ditilang polisi, mengakibatkan kecelakaan, mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak, membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan melanggar hukum. Nah, tadi kita sudah membahas tentang contoh perilaku yang melaksanakan kewajiban di jalan raya, yang tidak melaksanakan, dan akibat yang ditimbulkan ketika tidak melaksanakannya. Sekarang kita akan membahas tentang rambu-rambu lalu lintas. Di sini ada tiga contoh gambar rambu lalu lintas, dan di sini ada pengertiannya nih. Kira-kira di gambar yang pertama ini artinya itu ada pada kolom yang mana ya? Yang 1, 2, atau 3? Oke, tepat sekali ada di kolom 2 ya. Jadi rambu lalu lintas yang pertama ini artinya adalah wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian yang aman. Oke, selanjutnya rambu lalu lintas yang kedua itu artinya di kolom yang mana ya? Oke, tepat sekali di kolom yang pertama ya, artinya adalah dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Berarti pada rambu lalu lintas yang ketiga artinya adalah dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang, lintasan kereta api, jalur tunggal. Oke, contoh rambu lalu lintas yang selanjutnya. Ini kira-kira artinya itu ada di kolom yang mana ya? Tepat sekali, artinya itu ada di kolom yang pertama, yaitu larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 2. Kalau yang kedua nih, rambu lalu lintasnya artinya ada di kolom yang mana ya? Tepat sekali ada di kolom yang 4, yaitu rambu pendahulu petunjuk jurusan. Kalau yang 3, tahu ya ini apa? Ya, tepat sekali, ini artinya adalah rambu rumah sakit. Dan yang keempat berarti rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Nah, sampai di sini paham ya tentang kewajiban yang harus dilakukan di jalan raya dan rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya kita akan belajar tentang menemukan luas bangun gabungan. Untuk mencari luas bangun gabungan, jika bangun yang diarsirnya secara keseluruhan, maka luas bangun tersebut adalah jumlah dari luas gabungan bangun yang diarsir. Tetapi jika yang diarsirnya hanya sebagian, maka luas daerah yang diarsir adalah luas bangun gabungan keseluruhan dikurangi dengan luas daerah yang tidak diarsir. Oke, coba kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini terdapat dua bangun, yaitu bangun persegi dan bangun setengah lingkaran ya. Nah, kalau persegi itu sisi kali sisi. Di sini sisinya adalah 14 cm. Kita tulis terlebih dahulu 14 dikali 14. 14 dikali 14 hasilnya adalah 196 cm persegi. Nah, selanjutnya itu bangun yang kedua, ini setengah lingkaran ya. Dan setengah lingkarannya ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 dikalikan setengah. Rumus luas lingkaran itu adalah V kali R kuadrat. Di sini karena diameternya ditulis 14, berarti jari-jarinya 7. Berarti kita pakai V yang 22/7 dikali 7 dikali 7. Ini bisa kita coret 2. Kita bisa coret. Oke, berarti 2 dikali 22 dikali 7 hasilnya adalah 308. Oke, karena yang diarsir ini seluruh bagian, berarti kita jumlahkan ya. 196 dijumlahkan dengan 308. Hasilnya adalah 540.
cm persegi. Nah, tadi kita sudah belajar cara mencari luas dari bangun gabungan. Sekarang kita akan belajar tentang cara menemukan keliling dari bangun gabungan. Keliling dari bangun gabungan adalah menjumlahkan seluruh panjang sisi-sisi yang membatasi bangun gabungan tersebut. Nah, coba kita lihat contoh yang pertama. Bangunnya tadi masih sama ya. Coba kita cari kelilingnya. Nah, kelilingnya itu berarti yang ini nih, yang mengelilinginya itu ada bangun lingkaran ya. Berarti di sini keliling lingkaran adalah 2 kali V kali R. Berarti di sini ada setengah lingkaran. Kita tulis ada 4. Setengah dikali 2 dikali V, karena di sini diameternya 14 berarti jari-jarinya adalah 7. Kita pakai V yang 22/7 dikali R-nya 7. Oke, kita coret. Berarti 22 dikali 4 sama dengan 88. Berarti keliling lingkaran dari bangun yang pertama ini hasilnya adalah 88 cm. Oke, coba kita lihat contoh soal yang kedua ya. Di sini yang diarsir itu bagian perseginya, berarti nanti dikurang. Luas bangun yang pertama itu berarti karena sampai sini itu 7 cm, berarti setengahnya lagi ditambah 7, hasilnya adalah 14. 14 dikalikan 14, hasilnya adalah 196 cm kuadrat. Dan luas bangun yang kedua itu adalah lingkaran, itu V kali R kuadrat. Berarti di sini kita pakai V yang 22/7 ya, karena R-nya adalah 7. Berarti 22/7 dikali 7 dikali 7 ini bisa dicoret. Berarti 22 dikali 7 sama dengan 154. Nah, karena bangun yang diarsir itu yang di dalam, yang persegi, berarti kita kurangi 196 dikurangi 154. Hasilnya adalah 42 cm persegi. Nah, tadi itu luas, sekarang kita lihat kelilingnya ya. Kelilingnya itu 4 dikali sisi ditambah 2 dikali V kali R, atau ditambah keliling dari lingkaran. Berarti sisinya itu tadi 14. Ini kita pakai yang 22/7 ya, berarti R-nya 7. 4 dikali 14 itu adalah 56. Ini tadi ini bisa dicoret. Berarti 22 dikali 2 hasilnya adalah 44. Dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 100. Bagaimana? Dapat dipahami ya seluruh materi yang sudah Bu Syifa jelaskan. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kalian. Pembelajaran tema 3 subtema 3 sudah selesai sampai di sini. Terima kasih banyak ya sudah mendengar dan menyimak sampai akhir. Sekian dan terima kasih anak-anak hebat.